Setelah melakukan aksi demo di depan Balai Desa Ngepung dan depan kantor Kecamatan Patian Rowo dan belum mendapatkan hasil yang diinginkan, ratusan warga Ngepung menggeruduk kantor Bupati Nganjuk guna menyampaikan aspirasinya, yaitu transparansi penggunaan anggaran dana COVID di desanya. Aksi mendapat pengamanan ketat dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP, menurunkan mobil water cannon dan juga anjing pelacak. Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta kepada pemerintah daerah untuk mengusut penggunaan dana COVID di desanya. Suyadi, Ketua Forum Peduli Masyarakat Ngepung mengatakan, dana COVID di desanya mencapai 830 juta rupiah. Tetapi mengapa warga yang diisolasi mandiri tidak mendapat bantuan dari pemerintah desa? Setiap desa mulai ya kabupaten, pemerintah kabupaten sampai tingkat provinsi sampai di desa ini dibentuk namanya gugus. Ya, di dalam penyelenggaraan dalam melaksanakan itu gugus kan diberi anggaran dana. Yang saya sebut di Ngerombot itu 91 juta, di Rawamarto adalah 130 juta. Nah kemarin di Ngepung saya pertanyakan, berapa anggaran gugus itu karena banyak orang yang diisolasi tetapi tidak diberi dana. Tiba-tiba setelah kita pertanyakan itu muncullah 830. Dana apa itu, Pak? Dana penanggulangan Satgas gugus, ada ini secara tertulis ini. Jadi ini gugus khusus ya. Tadi dijelaskan ternyata itu sebagian untuk BLT dan lain sebagainya, tapi itu laporan di sini. Jadi tapi ini kan pernyataan dari kepala desa. 830 juta ini sudah luar biasa. Itu dana dari DG atau dana dari dana desa? Dana desa. Nah, maka dana desa itu aturannya digunakan untuk BLT itu tidak boleh lebih dari 35%. Terus apakah ada transparansi Pak dari pihak desanya, Pak? Nah, justru tidak ada transparansi. Sampai sekarang ini kita pertanyakan kemana itu anggaran dibuat apa saja, karena kita di lapangan tahu bahwa yang dibiayai kemarin yang saya tahu masker sama pemakaman orang yang kena COVID itu. Yang kena COVID itu per orangnya adalah 400 untuk relawan, 100 untuk juru kunci 500, dan di sana itu sekitar 16 orang yang saya hitung data itu sampai termasuk Boboto. Diduga tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Betul, dan sudah melanggar ketentuan bahwa dana desa itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan penanganan COVID termasuk BLT itu hanya 35% paling besar. Sementara dana desanya kan hanya 1,3 tadi. Kalau Bapak mencurigai dari 830 itu hanya berapa persen Pak yang sudah digunakan, Pak? Ya, yang digunakan masih tidak ada 5% itu dari 830. Terus sisanya kemana? Tadi dijelaskan 22 juta aja. Terus sisanya kemana, Pak? Ya itulah yang kita mau pertanyakan hari ini. Untuk lebih jelas, 10 perwakilan aksi demo diminta memberikan keterangan kepada PLT Kepala Dinas Pemdes dan PLT Asisten Pemerintahan. Usai pertemuan, Ani Setiawati, Kabid Keuangan dan Aset Dinas Pemerintahan Desa mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari pemerintah Desa Ngepung terkait pelaksanaan penanganan COVID di Desa Ngepung. Tetapi untuk pelaksanaan, pemerintah desa yang melaksanakan penanganannya setelah mendapat laporan pihaknya memasukkan ke dalam aplikasi. Yang ada di Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo sebesar 1M359.703. Itu untuk BLTDD yaitu sebesar 200 kpm. Itu per A orang 300, jadi terrealisasi untuk BLTDD itu 720 juta. Sedangkan untuk penanganan COVID itu dari paling sedikit 8% dari dana desa itu terambil 8% dari dana yang 1M tadi 359.703 itu yaitu sebesar 110 juta. Nah ini realisasinya di Desa Ngepung sampai dengan tanggal 19 Oktober tahun 2021 yaitu terrealisasi 100 juta. 25 apa ini? 25 juta 100. Jadi di sini ada sisa 84.900 juta. Pencapaian dari dana DD yang diambil 8% untuk COVID itu sudah tercapai di Desa Ngepung itu 22,82%. Ini dari Ngepung itu laporannya kita sampai tanggal rekap yang ada itu 19 Oktober tahun 2021. Jadi sudah jelas laporan ke kita. Tapi kenyataan di lapangan yang tahu kan desa sendiri untuk
peruntukannya COVID itu untuk apa dan untuk apa. Kita hanya sekedar pelaporan dari desa, kita tampung, kita masukkan dalam aplikasi kita. Kurang puas dengan jawaban pemerintah daerah, FPMN berencana akan membawa masalah ini ke Gubernur Jawa Timur. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV.